Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal SKB CPNS 2020. Sekarang untuk materi barisan dan deret, kemudian ada keterbagian. Nah, soal yang pertama di sini ada jumlah 7 bilangan asli berurutan adalah 140. Jumlah semua bilangan prima di antara bilangan itu adalah. Nah, di sini kan ada bilangan asli berurutan. Jadi bisa kita misalkan bilangan pertama sebagai A, kemudian A tambah 1, A tambah 2, dan seterusnya. Jika kita jumlahkan semuanya, hasilnya akan 140. Nah, langsung kita jumlahkan. A ditambah A tambah 1, ditambah A tambah 2, ditambah A tambah 3, ditambah A tambah 4, ditambah A tambah 5, ditambah A tambah 6, itu sama dengan 140. Nah, ini ada 7 bilangan ya. Bilangan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini A-nya ada 7. Berarti 7A tambah dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya itu ada 21 sama dengan 140. Nah, 7A sama dengan 140 dikurangi 21 yaitu 119. Maka A-nya yaitu 119 dibagi 7 sama dengan 17. Nah, kita peroleh bilangan pertamanya itu adalah 17. Selanjutnya ada 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Karena ada 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di antara bilang ini ada bilangan prima yaitu 17 ini bilangan prima, kemudian 19, dan terakhir ada 23. Nah, jika kita jumlahin semuanya, 23 ditambah dengan 19 ditambah 17, ini 9, hasilnya adalah 59. Maka jawaban di sini adalah yang D. Selanjutnya soal kita yang kedua yaitu jumlah 7 bilangan asli berurutan adalah 910. Banyaknya bilangan prima yang terdapat antara bilangan tersebut adalah. Kalau tadi yang ditanya adalah jumlah bilangan primanya itu, sekarang banyak bilangannya. Seperti yang tadi, berarti di sini ada 7 bilangan. A ditambah A tambah 1, A tambah 2, A tambah 3, A tambah 4, A tambah 5, A tambah 6, itu sama dengan 910. Nah, tadi kan kita jumlahin ya, ini 7A ditambah 21 sama dengan 910. 7A sama dengan 910 dikurang 21 yaitu 889. Maka A-nya sama dengan 889 dibagi 7 yaitu 127. Maka bilangan pertamanya yaitu 127. Selanjutnya 128, 129, 130, 131 sampai 133. Ini 7 bilangan. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di antara bilangan ini yang bilangan prima yaitu 127, bisa dicek lagi, dan 131. Ini adalah bilangan prima. Karena kalau bilangan 128 ini genap, ini bukan bilangan prima. 130 bukan, 132 juga bukan. Kemudian 129 ini hanya habis dibagi 3, bukan bilangan prima. 133 ini habis dibagi 7. Jadi hanya ada 2 bilangan prima. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Banyak bilangan asli hingga 100 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3 adalah. Nah, kita cari dulu yang habis dibagi 2. Berarti ini kelipatan dari 2. Mulai dari 2, kemudian 4, 6, dan seterusnya hingga 100, berarti ini 100-nya masuk.
Nah, ini bisa kita menggunakan barisan aritmatika untuk mencari n-nya. Di sini UN-nya udah ada 100, berarti kita gunain rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali bedanya. UN-nya yaitu 100, A-nya 2 tambah N kurang 1, bedanya di sini 2 ya, karena kelipatan 2. Kemudian 100 sama dengan 2 ditambah 2N kurang 2. 2-nya coret, 2 kurang 2 coret, berarti ini tinggal 2N kurang 2N sama dengan 100. Berarti N-nya itu adalah 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 adalah 50. Di sini kan tidak habis dibagi 3. Di antara 50 bilangan ini ada bilangan yang habis dibagi 3. Contohnya di sini yaitu 6, 12, 18, dan seterusnya sampai dengan 96. Berarti kita cari UN-nya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. UN-nya yaitu 96 sama dengan A-nya yaitu 6 tambah N kurang 1, bedanya di sini kan 6 ya. Jadi 96 sama dengan 6 ditambah 6N dikurang 6. Berarti ini 6N sama dengan 96, maka N-nya kita peroleh yaitu 96 dibagi 6 yaitu 16. Nah, banyak bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 3 yaitu 50 dikurang 16 sama dengan 34. Jadi hanya 34. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4, banyak bilangan genap positif 3 angka yang habis dibagi 3 adalah, nah untuk bilangan 3 angka itu dimulai dari 100 sampai dengan 999. Di sini yang diminta adalah 3 angka dan itu genap habis dibagi 3. Nah, yang genap habis dibagi 3 yaitu dimulai dari 102, kemudian 105 habis dibagi 3 tapi itu ganjil, kemudian 108. Selanjutnya yaitu 114. Nah, sampai 996. Nah, di sini kan yang ditanya banyak bilangan, berarti itu N yang diminta. Kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. UN-nya yaitu 996 sama dengan A-nya 102 ditambah N kurang 1. Bedanya di sini antar suku dari 102 ke 108 itu 6 bedanya. Kemudian 996 sama dengan 102 ditambah 6N dikurang 6. 996 sama dengan 102 dikurang 6 yaitu 96. Berarti ini 96 ditambah dengan 6N. Maka 6N sama dengan 996 dikurang 96 yaitu 900. Maka N-nya 900 dibagi 6 sama dengan ini 150. Jawaban di sini ada yang benar adalah yang B. Soal nomor 5, banyaknya bilangan prima kurang dari 50 yang angka penyusunnya juga merupakan bilangan prima. Bilangan prima kan terdiri dari mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini kecil dari atau kurang dari 50. Berarti kita lihat dulu dari 1 sampai 9. 1 sampai 9 bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7. 9 bukan ya. Kemudian dari 10 sampai 19 itu 1 bukan bilangan prima. Jadi kita abaikan saja. Kemudian dari 20 sampai 29 bilangan primanya yaitu 23. Karena 29 angka penyusunnya kan ada 9 yang bukan bilangan prima. Selanjutnya dari 30 sampai 39.
31 itu bukan bilangan prima, angka satunya. Kemudian yang ada di sini yaitu 37. Selanjutnya yaitu bilangan prima antara 40 sampai dengan 49. Itu 4 bukan bilangan prima, jadi kita abaikan saja. Jadi banyaknya bilangan prima yang kurang dari 50 yang angka penyusunnya juga bilangan prima, yaitu berapa nih? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah, yaitu pilihan jawabannya yang B. Soal nomor 6 yaitu misalkan N adalah hasil kali 3 bilangan bulat berurutan dan habis dibagi 7. Bilangan yang tidak selalu membagi N adalah, nah N di sini bisa kita misalkan N sama dengan 7 kali 8 kali 9, karena ini 3 bilangan bulat berurutan dan habis dibagi 7. Nah ini jika kita sederhanain, misalkan ini 7 dikali 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah N ini dapat dibagi 7 pasti, karena tadi kan ada angka 7 ya, habis dibagi 7. Kemudian 7 kali 2 14, 7 kali 3 itu 21, kemudian 7 kali 4 28, 7 kali 6 42 juga bisa. Nah selanjutnya kita misalkan N itu yang berurutan ya, misalkan ini 6, 7, 8. Nah jika kita pecah ini bisa menjadi 2 dikali 3 dikali 7 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah ini N dapat dibagi oleh 7. Kemudian 14 juga bisa, 7 kali 2, 7 kali 3 21, kemudian 7 kali 4 28, 7 kali 6 42. Nah yang terakhir kemungkinannya N itu 5 dikali 6 dikali 7. Nah maka N dapat dibagi bagi 7 bisa. Kalau ini kita sederhanain ya, 6 ini 2 dikali 3 berarti 5 kali 2 dikali 3 dikali 7. Nah pasti habis bagi 7. Kemudian 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 6 42. Nah di sini yang tidak selalu membagi N adalah 28, karena pada kemungkinan pertama ini ada 28, ini ada 28, dan terakhir ini tidak habis membagi 28. Jadi yang tidak selalu membagi N adalah 28. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7 yaitu 3 bilangan real berurutan 2 A, B membentuk barisan aritmatika. Jika barisan 2 A tambah 2 B tambah 12 adalah barisan geometri, maka nilai terbesar yang mungkin untuk B adalah. Nah pada aritmatika ada bedanya, kemudian di geometri ada rasio. Kita tentukan dulu beda pada aritmatika. Nah, yaitu suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya A dikurang suku pertamanya 2 sama dengan B dikurang A. Suku ketiga dikurang suku kedua. Itu bedanya. Kemudian ini bisa dipindah ruas sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 2A dikurang 2. Nah ini persamaan yang pertama. Yang kedua pada geometri ada rasio. Maka rasionya itu A ditambah 2 per 2 sama dengan B tambah 12 per A tambah 2. Ini tinggal kita kali silang ya. Kemudian A tambah 2 dikali A tambah 2 yaitu A kuadrat ditambah dengan 4A ditambah 4 sama dengan 2B ditambah dengan 24, bukan 12 ya, ditambah dengan 24. 2 kali 12 kan 24. Nah selanjutnya ini kan ada dua variabel A dan B, supaya dia sama
B-nya kita ubah menjadi A. Kita substitusi nilai B. Maka kita peroleh yaitu A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 sama dengan 2 dikali 2A yaitu 4A dikali min 2 yaitu min 4 ditambah 24. Nah, tinggal kita pindah ruasin. A kuadratnya tetap 4A dengan 4A itu habis ya. Ini di sebelah kiri kanan. Kemudian min 4 tambah 24 itu 20. Kita pindah ruas jadi negatif. Tadi di kiri masih ada 4. Kemudian dikurang 20 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita peroleh yaitu A kuadrat. 4 kurang 20 yaitu min 16 sama dengan 0. Maka A kuadratnya sama dengan 16. Maka nilai A itu bisa positif, bisa negatif. Akar dari 16 yaitu 4. Nah, karena nilai A ada 2 kemungkinannya, yaitu positif 4 atau negatif 4, maka B juga seperti itu. Nah, untuk A sama dengan 4. Untuk A sama dengan 4, berarti B-nya sama dengan 2 kali 4, 8. 8 kurang 2 yaitu 6. Kalau A-nya negatif, berarti A negatif 4. Berarti B-nya sama dengan negatif 10. Di sini kan yang ada positif semua ya, maka jawaban di sini adalah yang C, 6. Nomor 9 yaitu perhatikan barisan berikut. 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, 3, dan seterusnya. Untuk N lebih besar dari 2. Suku ke N adalah angka satuan jumlah 2 suku sebelumnya. Kemudian jika Sn menyatakan jumlah N suku pertama barisan ini, maka nilai N terkecil sehingga Sn lebih besar dari 1000 adalah. Nah, di sini kan suku ke N itu adalah satuan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nah, contohnya ini nih, 4 tambah 7, 4 ditunjuk ini 11, yaitu satuannya, 7 tambah 1, 8, 1 tambah 8, 9, berarti angka selanjutnya itu bisa kita tulis di sini, 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, 3. Selanjutnya ini ada 6 tambah 3 yaitu 9. 3 tambah 9 yaitu 12. Kita tulis satuannya aja. 9 tambah 2 yaitu 11. Kemudian 3. Selanjutnya yaitu 4. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ini akan 7 lagi. Jadi semuanya ini akan berulang kembali seperti semula. Ini ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akan berulang setiap 12 suku. Nah, di sini kan yang diminta Sn N terkecil sehingga Sn-nya itu lebih dari 1000. Jumlah dari suku-sukunya ini lebih dari 1000. Nah, minimalnya itu bisa kita misalkan nih 1000, karena ini kan ada 12 suku. 12 suku ini jumlahnya kita jumlahkan dulu ya. Jumlah ke-12 suku ini kita jumlahkan semuanya, ini akan kita peroleh yaitu 60. Nah, berapa kali nih perulangannya sehingga jumlahnya yaitu 1000. Nah, bisa kita bagi nih 1000 bagi 60, maka kita peroleh ini 1, 60, 40 ya, 40 bagi 400 bagi 6 yaitu 16, 6, 36. Nah, sisa 40. Berarti akan kita peroleh 6 kali perulangan, tapi masih kurang 40 lagi gitu. Nah, kalau kita 16 kali 60, 16 kali ya perulangan dari suku-suku ini. Berarti 16 dikali 60, kita peroleh yaitu baru 960. Nah, 40 lagi, kan kurangnya 40 ya dari 1000 nih. Berarti kita jumlahkan dengan digit-digit angka ini. Semua digit-digit angka ini sehingga dia sampai 1000 gitu. Berarti kita jumlahin
Nih, 960 ditambah selanjutnya misalkan ditambah, bisa ditambah 4. Ini kita hapus saja. Tambah 4 ditambah 7 ditambah 1 ditambah 8 ditambah 9. Ini baru berapa nih? 7 tambah 4 11 tambah 1 12 tambah 8 20 tambah 9 29 ditambah 7 baru 36, berarti ditambah 6 lagi. Gitu ya. Nah, ini akan berjumlah 960 berjumlah 1002. Karena ini 4 tambah 7 11 tambah 1 12 tambah 8 20 tambah 9 29 ditambah 7 36 ditambah 6 yaitu 42. Berarti ini totalnya itu 1002. Nah, yang ditanya di sini adalah n terkecil sehingga SN-nya itu lebih dari 1000. Nah, berapa N-nya yaitu jumlah sukunya yang kita jumlahkan ini sehingga SN itu kita peroleh lebih dari 1000 yaitu 1002. Nah, tadi kan udah 16 kali ya. Berarti 16 kali perulangannya ada setiap satu kali itu ada 12 suku. Kita jumlahin. Berarti 16 kali 12 gitu ya. Ditambah dengan berapa nih? Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 suku. Kita tambahin dengan 7. 16 kali 12 yaitu 192 ditambah 7 suku lagi berarti 199. Maka N terkecilnya itu adalah 199. Jawabannya adalah yang B. Soal terakhir, suku ke N dari barisan 4, 5, 8, 13, 20, dan seterusnya adalah, nah, untuk mencari rumus UN-nya, kita lihat polanya terlebih dahulu. Ini ada 4, 5, 4, 5, 8, 13, 20. Nah, kita lihat polanya, 4 ke 5 ini tambah 1, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 13 ini ditambah 5, kemudian 13 ke 20 ini tambah 7. Nah, ini bukan aritmatika, berarti bukan aritmatika biasa. Kemudian lihat lagi pola selanjutnya, ini pola bertingkat. 1 ke 3 berarti ini tambah 2, 3 ke 5 ini juga tambah 2, kemudian 5 ke 7 tambah 2. Berarti ini deret aritmatika bertingkat. Untuk rumus UN-nya yaitu AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, untuk rumus yang pertamanya ini, jika kita masukin N-nya 1, yang ini, berarti ini akan terbentuk yaitu A tambah B ditambah C. Untuk yang keduanya ini yaitu 3A ditambah B. Sedangkan yang terakhir ini adalah 2A. Nah, kita bisa mencari nilainya masing-masing untuk variabelnya. Yang pertama 2A berarti ini sama dengan 2. 2A sama dengan 2. Untuk yang terakhir ini 2A sama dengan 2. Berarti kita peroleh A-nya yaitu 1. Kemudian yang kedua yaitu 3A tambah B sama dengan 1. Jadi kita cari nilai B-nya. 3A ditambah B sama dengan 1. A-nya 3. B sama dengan 1 berarti B-nya sama dengan min 2. Dan yang terakhir kita cari C-nya. Berarti di sini A ditambah B ditambah C sama dengan 4. A-nya 1, B-nya min 2, kemudian kita peroleh C-nya yaitu, maka C-nya kita peroleh sama dengan 4 kurang 1 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, untuk rumus UN-nya berarti UN sama dengan A-nya yaitu 1 berarti N kuadrat ditambah B-nya negatif berarti dikurang 2N ditambah dengan 5.
Nah, untuk optionnya di sini kan nggak ada yang n kuadrat kurang 2n tambah 5. Yang ada di sini n kuadrat tambah 4, n kuadrat kurang 4, kemudian n kurang 1 dikuadratin tambah 4. Nah, ini bisa kita sederhanain menjadi, kita hapus ini dulu. Bisa kita sederhanain. Berarti di sini UN sama dengan n kuadrat kurang 2n ditambah 5. Nah, kalau kita sederhanain, ini ada kan opsinya n kurang 1. Berarti di sini n kurang 1 dikuadratin, yaitu n kuadrat dikurang 2n ditambah 1. Berarti supaya dia 5, ini harus ditambah 4. Berarti ini harus ditambah 4. Maka persamaan yang benar itu n kurang 1 dikuadratin ditambah 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.